Halo kawan, kembali lagi di channel saya. Kali ini kita bakal membahas alur cerita film Prison Break Season 5. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai cerita alur filmnya. Tapi sebelum lanjut, gue bakal ingetin buat kalian yang belum subscribe channel ini, buruan pencet subscribe agar tidak ketinggalan update terbarunya dari channel ini. Oke, langsung saja kita ke alur ceritanya. Film diawali di penjara Ogygia. Di sana terlihat Scofield CS sedang tertidur. Tapi tak lama kemudian Scofield pun bangun dan mengambil alat. Ia membuka atap penjara tersebut. Setelah berhasil, ia melihat ke atas penjara. Apakah aman untuk keluar atau tidak? Setelah aman, ia dan temannya pun keluar. Tapi cahaya terus saja menyorot pada dirinya. Ia akan kabur jika cahaya tersebut sudah redam. Temannya mengatakan bahwa cahaya itu akan menyala selama 24 jam. Scene pun pindah kepada Burrow. Di sana, Burrow curiga ada orang yang di belakang pintu. Tiba-tiba, ada anak kecil. Ia pun lari. Burrow pun mengejar anak tersebut. Akan tetapi, ia kehilangan jejak anak tersebut. Ia pun kembali ke rumah. Di sana, Franklin memberikan sepucuk kertas. Burrow pun menerima kertas tersebut. Setelah membukanya, ia sadar bahwa itu adalah kertas dari Scofield. Dan di sana, Franklin dan Burrow pun berusaha memecahkan kertas tersebut. Lalu, ia berdua pergi ke rumah Shiba. Sesampainya di rumah Shiba, Burrow meyakinkan bahwa si Scofield bukanlah autis. Burrow memberikan beberapa uang kepada Shiba jika ia membantunya. Shiba pun menerimanya asal dia bisa membantu memecahkan kode tersebut. Scene pun pindah kepada Sarah yang telah mengantar anaknya. Di sana, ia menangis dan terkejut melihat Scofield yang masih hidup. Betapa terkejutnya Sarah. Setelah melihat Scofield yang masih hidup, ia pun berencana akan pergi ke kantor kedutaan. Di sana, ia ingin bertemu dengan ketua kantor tersebut. Ia pun diantarkan oleh seseorang. Lalu, ia diantarkan oleh seseorang tersebut. Betapa kagetnya Sarah, karena ketua departemen itu adalah Killer Man. Mereka berdua pun sedikit berbincang di kantor Killer Man. Lalu, Killer Man pun membantu Sarah. Ia meyakinkan bahwa Scofield itu adalah autis dengan menunjukkan foto buronan Scofield. Sarah pun menjadi bingung karena Killerman terus meyakinkan bahwa itu adalah autis, seseorang yang telah membantu ISIL. Scene pun berpindah kepada agen pembantu. Kita sebut saja ini agen pembantu ya, karena akan membantu Scofield kabur. Mereka sedang berusaha memecahkan kode yang diberikan dari Scofield. Shiba pun menyadari di balik kertas tersebut masih ada angka. Lalu ia menelponnya dan nomor itu pun terhubung ke sebuah perusahaan listrik ya.
Tak lama kemudian, Shiba pun mendatangi kantor Departemen Listrik di sana. Di sana ia bertemu dengan wakil departemen. Lalu Sarah pun menyatat alamat tersebut dan memberikannya kepada Burau. Ia tidak mau ikut karena sangat berbahaya. Namun, pada akhirnya Shiba pun mengikuti Burau dan Franklin dengan terpaksa. Lalu kita diperlihatkan kepada Sarah yang ditelepon. Siapa yang menelpon? Ternyata yang menelpon Sarah adalah agen Kellerman. Ia memberikan video pembuktian pembunuhan yang dilakukan oleh Scofield atau autis. Kellerman pun terus meyakinkan bahwa Scofield adalah autis, orang yang membantu teroris. Shane pun berpindah kepada Scofield yang membuka bungkus permen karet. Lalu, ia menyiapkan bahan-bahan lainnya. Untuk apakah itu? Tak lama kemudian, api pun muncul. Lalu, Scofield pun mengambil air panas dan kain, lalu diletakkan di kepalanya. Wah, hebat balik Scofieldnya. Lalu temannya pun berusaha memanggil penjaga penjara agar Scofield bisa dibawa ke rumah sakit. Penjaga penjara pun membawa Scofield. Lalu Shane pun berpindah kepada Shiba dan kawan-kawan. Di sana ia dicegat oleh penjaga perbatasan karena tidak boleh melewati. Namun, Burau pun memberi sedikit uang. Kalau berhasil, uangnya akan dikembalikan, dan kalau tidak, uangnya akan dibuat untuk penjaga. Lalu mereka berdua pun diperbolehkan melewati perbatasan. Pintu gerbang pun dibuka. Baru saja mereka melewati pertengahan jalan, mereka pun dicegat oleh sekelompok ISIL. Lalu Scofield dan Franklin pun suruh menunjuk. Shiba dihampiri oleh si temannya ini ya, tapi dia berbeda aliran. Temannya ini bernama Reza. Reza pun diajak oleh ketuanya karena keadaan tidak aman. Mereka pun selamat dari cegatan ISIL. Lalu kita diperlihatkan di penjara. Ternyata Scofield tidak dibawa rumah sakit, melainkan dibawa di kantor ketua penjara. Di sana bukannya diobati, malah Scofield disiksa dan dicambuk sampai berdarah. Setelah menyiksanya, kepala penjara pun pergi meninggalkan Scofield. Dan petugas pun memberi obat kepada Scofield. Shane pun pindah kepada Shiba dan agen lain yang telah sampai di rumah si ... Ia sudah sampai di rumah orang terpenting ini ya. Tanpa disadari, ia melewati belakang rumah. Saat ingin masuk ke dalam rumah, ada yang ingin menusuk Franklin. Ternyata itu adalah orang yang dicari. Dan di luar pun terdengar suara mereka. ISIL pun mencari keberadaan mereka. Di sini terlihat Scofield yang sudah dikembalikan di penjara dan film pun bersambung.